Di musim hujan seperti ini, ada satu organisme yang akan kita jumpai jika kita beruntung. Bukan yang ini. Ini mah nggak mesti nunggu hujan juga sering muncul. Bukan pula yang ini. Kalau ini cukup sering kita lihat muncul di mana-mana memberikan statement kocak. Yang saya maksud yang ini. Ini adalah kumbang yang sekilas mirip kecoa. Tapi mereka berada dalam kelompok taksonomi yang berbeda. Jika kecoa berada di dalam ordo Blattodea, kumbang yang ini dikelompokkan dalam ordo Coleoptera, bersama dengan kumbang-kumbang lain yang memiliki cangkang penutup sayap yang keras, alias elytra. Yang paling khas dari kumbang ini adalah kemampuan menyelamnya dan sepasang kaki belakang yang mereka gunakan untuk mendayung di dalam air. Di negara berbahasa Inggris, kumbang ini dinamakan diving beetle. Tapi di Indonesia, mereka disebut kumbang air atau bibis. Ketika mendengar nama kumbang air, mungkin teman-teman ada yang langsung membayangkan ini. Memang, serangga ini juga hidup di air dan memiliki perilaku yang kurang lebih sama. Tapi kumbang yang sedang kita bicarakan ini, yang sering disebut kumbang air atau bibis ini, adalah anggota dari famili Daiticidae, sebuah kelompok kumbang akuatik yang tersebar hampir di seluruh dunia, kecuali Antartika. Secara taksonomi, mereka berada dalam ordo Coleoptera, ordo terbesar dalam dunia serangga. Dan di dalamnya, Daiticidae adalah spesialis air tawar. Mereka bukan serangga air yang sekadar kebetulan nyemplung ke kolam, tapi mereka adalah organisme yang sejak awal evolusinya memang dirancang untuk hidup di dalam air. Tubuh mereka bulat, licin, dan hidrodinamik. Bahkan jika kita perhatikan dengan seksama, bentuk kumbang ini mirip seperti tetesan air. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil seleksi alam selama jutaan tahun untuk meminimalkan hambatan saat berenang. Elytra atau cangkang keras khas kumbang tidak hanya melindungi sayap mereka yang digunakan untuk terbang, tapi juga berperan penting dalam menyimpan udara saat menyelam. Dan ya, meskipun habitat utamanya adalah air tawar, kumbang ini tetap dapat terbang, meskipun agak canggung. Seperti kebanyakan kumbang, sebelum terbang, mereka akan membuka elytra, meluruskan sayap dalam mereka yang terlipat rapi, dan lepas landas. Secara general, ini adalah kumbang yang versatile, serbaguna, serba bisa, seperti Reza Rahadian. Jadi apa aja, bisa. Bagian paling ikonik dari kumbang ini adalah kaki belakangnya. Sepasang kaki ini pipih, melebar, dan dilengkapi rambut-rambut halus yang bekerja seperti dayung. Beberapa spesies hanya mengandalkan sepasang kaki belakang, sementara beberapa spesies ikut menggerakkan kaki tengahnya untuk mendayung. Saat bergerak di air, mereka tidak berenang sembarangan. Gerakan mereka sinkron, kuat, dan efisien. Sekali mendayung, tubuh bisa melesat cepat, cukup untuk mengejutkan mangsa maupun menghindari pemangsa. Tapi kalau Reza Rahadian butuh tabung oksigen untuk menyelam, diving beetle alias kumbang penyelam ini cukup efisien. Mereka tetap bernapas dengan sistem trakea seperti serangga pada umumnya, tapi mereka punya cara jenius untuk menampung oksigen. Mereka naik ke permukaan, menjebak gelembung udara di bawah elytra, lalu menyelam kembali dengan tabung oksigen sederhana tersebut. Beberapa spesies bahkan mampu mengatur ulang kadar oksigen dalam gelembung ini dengan memanfaatkan perbedaan tekanan antara air dan udara. Sebuah trik fisika yang dilakukan tanpa rumus, tanpa kesadaran khusus. Dalam hal perilaku, kumbang air, khususnya larvanya, adalah pemburu. Mereka tidak menunggu mangsa lewat. Mereka berpatroli, menyisir kolam, sawah, parit, hingga genangan air hujan. Dan ketika menemukan mangsa, mereka mengendap dan menyerang dengan cepat ketika jarak sudah tepat. Di Indonesia, kumbang bibis dapat ditemukan dari dataran rendah hingga perairan pegunungan dan di persawahan.
selama airnya relatif tenang dan tidak terlalu tercemar. Ini berarti mereka dapat menjadi bioindikator. Kehadiran mereka adalah pertanda kalau kualitas air masih baik. Tapi mereka memang sering luput dari perhatian, kecuali ketika hujan deras dan arus air membawa mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Oleh karena itu, para pecinta serangga akan senang ketika melihat kumbang ini dan kerap menangkapnya untuk dipelihara sebagai hewan akuarium yang menarik dan relatif minim perawatan. Pergerakan mereka di dalam akuarium menyajikan bahan observasi yang unik, aktif, dan cukup dramatis. Merawat mereka pun simpel, hanya memerlukan akuarium berukuran kecil hingga sedang, tanpa sistem filtrasi khusus, air tanah, serta tutup yang rapat untuk mencegah mereka kabur. Untuk pakan, kumbang air ini cukup happy dengan cacing darah atau bloodworm, serangga kecil, dan pelet ikan. Spesies yang paling digemari adalah Sunburst Diving Beetle, karena warnanya yang ngejreng. Untuk kamu yang langsung mengide pengen pelihara kumbang ini, pesan saya, hati-hati ya, karena gigitan kumbang dewasanya lumajang sakit. Tapi sepertinya agak sulit menemukan mereka akhir-akhir ini. Saya sendiri terakhir melihat mereka sekitar 3 tahun yang lalu di halaman rumah, waktu hujan mengguyur selama 3 hari berturut-turut, dan sekarang belum pernah melihatnya lagi. Bagaimana dengan kamu? Kapan terakhir kali kamu melihat penyelam handal ini? Siklus hidup kumbang air meliputi metamorfosis sempurna, yaitu dari telur, larva, pupa, dan dewasa. Tapi dalam urusan reproduksi, famili kumbang Daiticidae memiliki proses yang tidak sesederhana ketemu, kawin, lalu selesai. Baik dari bentuk tubuh maupun perilaku, betina justru jauh lebih selektif dibandingkan pejantannya. Pada beberapa spesies, betina bahkan punya strategi khusus untuk melepaskan diri dari pegangan pejantan. Ketika didekati atau dijengkram, mereka akan berenang cepat, tidak beraturan, dan sulit ditebak, seolah menghindar sambil berkata, perilaku ini masuk akal, karena pada sebagian besar binatang, biaya reproduksi paling besar ditanggung oleh betina, menghasilkan telur, membawa embrio, hingga memastikan keturunan berkembang. Semuanya membutuhkan energi besar, waktu yang banyak, dan otomatis mengurangi peluang untuk kawin lagi. Dari sudut pandang evolusi, betina punya alasan kuat untuk lebih selektif memilih pasangan. Catat tuh para pejantan. Nah, disinilah muncul konsep evolusi yang dikenal sebagai arms race atau perlombaan senjata. Tentu saja bukan senjata beneran, tapi rangkaian adaptasi dan kontraadaptasi antara jantan dan betina selama jutaan tahun. Ketika betina mengembangkan perilaku penolakan, jantan merespons dengan mengembangkan struktur khusus berupa bantalan perekat di kaki depan yang membantu menempel di tubuh betina agar tidak mudah lepas. Kedengarannya memang agak maksa, tapi begitulah. Demi keberhasilan reproduksi, cara apapun jadi. Namun, perlombaan ini tidak berhenti di situ. Betina kemudian berevolusi dengan permukaan punggung bertekstur lebih licin atau berlekuk sebagai kontraadaptasi agar pegangan jantan kembali sulit. Menariknya, konflik ini tidak selalu menghasilkan keanekaragaman spesies. Penelitian pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pada beberapa spesies seperti Graphodirus zonatus, perlombaan adaptasi ini justru menyebabkan kebuntuan evolusi. Alih-alih melahirkan spesies baru, evolusi mereka malah stagnan. Ini berlawanan dengan anggapan umum bahwa konflik seksual selalu mempercepat diversifikasi spesies. Dan jika kita mundur lebih jauh, para ilmuwan sepakat bahwa leluhur kumbang air dulunya hidup di darat, mirip kumbang tanah. Transisi ke kehidupan akuatik terjadi cepat, mengikuti pola evolusi langka yang disebut early burst, fase awal perubahan bentuk tubuh yang sangat cepat saat mereka berpindah dari perairan tenang ke perairan mengalir. Setelah fase eksplosif tersebut, evolusi mereka memasuki periode panjang yang relatif stabil. Bentuk tubuhnya hampir tidak berubah selama jutaan tahun. Artinya, pada kumbang air, perubahan morfologi dan jumlah spesies berjalan terpisah. Tubuh mereka berevolusi cepat,
tapi jumlah spesiesnya tidak ikut meledak. Musim hujan adalah musim yang paling sibuk bagi kumbang bibis. Air melimpah, habitat meluas, dan peluang hidup meningkat. Betina akan meletakkan telur satu persatu, biasanya dengan cara menyisipkannya ke jaringan tumbuhan air. Peletakan telur ini tidak dilakukan dengan sembarangan, karena telur yang diselipkan dengan apik akan terlindungi dari arus, dari pemangsa, dan dari kekeringan mendadak. Ketika telur menetas, yang keluar adalah larva predator buas yang bentuknya jauh berbeda dan jauh lebih mengintimidasi. Coba bandingkan, ini kumbang bibis dewasa, dan ini adalah larvanya. Sangat berbeda, bukan? Bukan. Anyway, larva diving beetle alias kumbang bibis sering dinamakan water tiger atau macan air. Tubuhnya panjang, rahangnya besar, dan sangat agresif. Mereka akan mencoba menyerang apa saja yang lewat di depan mereka. Berudu, ikan, larva serangga lain, dan banyak lagi. Setelah berhasil menyergap mangsa, mereka tidak mengunyahnya. Mereka menusuk, menyuntikkan enzim pencerna yang akan melelehkan bagian dalam mangsa, lalu menyeruput cairan tubuh mangsanya dengan santai. Metode makan yang efisien, tapi brutal, tapi juga efektif. Larva ini tumbuh cepat, berganti kulit beberapa kali, lalu pada satu titik akan meninggalkan air. Mereka naik ke daratan, menggali tanah, dan membentuk pupa. Di fase pupa inilah tubuh mereka dirombak total. Struktur larva yang panjang diruntuhkan dan tubuh kumbang dewasa dibangun perlahan. Setelah bermetamorfosis, kumbang dewasa kembali ke air, di mana mereka akan menghabiskan sebagian besar hidupnya dan mengulang kembali siklus reproduksinya. Umur kumbang bibis dewasa cukup bervariasi, mulai dari beberapa bulan hingga lebih dari 1 tahun, tergantung spesies dan kondisi lingkungan. Dalam ekosistem air tawar, kumbang ini memegang peranan penting. Mereka adalah predator menengah, pengontrol populasi serangga air yang lain, kecebong kecil, bahkan larva nyamuk. Tanpa mereka, perairan dangkal akan dipenuhi oleh organisme oportunistik yang populasinya sulit dikendalikan. Jika larva mereka sangat aktif berburu, kumbang bibis dewasa cenderung oportunis. Mereka masih berburu, tapi sebagian mangsa mereka adalah bangkai atau organisme lain yang sakit, lemah, dan menurun pertahanan tubuhnya. Meski terlihat tangguh, kumbang bibis bukanlah puncak rantai makanan. Seperti yang baru kita bahas, mereka menempati bagian tengah rantai makanan. Mereka memangsa, tapi juga dimangsa oleh ikan kecil, katak, burung air, hingga reptil seperti kura-kura air tawar. Mereka semua adalah predator umum dari larva dan kumbang bibis dewasa. Namun, kumbang ini punya pertahanan untuk menghindari pemangsaan. Banyak spesies memiliki kelenjar kimia yang dapat mengeluarkan cairan berbau menyengat ketika terancam. Bagi sebagian predator, cairan bau ini cukup untuk membuat mereka memuntahkan dan menjauhinya. Dan ada juga spesies yang mengandalkan kecepatan dan kemampuan menyelam dalam waktu lama untuk kabur dan bersembunyi. Lalu muncul pertanyaan yang hampir selalu ada dalam setiap pembahasan. Apakah bisa kita makan? Bisa, karena apa sih yang gak kita makan? Di bagian selatan Cina, termasuk beberapa daerah di Provinsi Guangdong, tradisi makan serangga, termasuk kumbang air dan kumbang akuatik lain, telah tercatat sejak lama. Di pasar tradisional, kumbang air kadang direbus dalam air garam, bagian-bagian kerasnya seperti elitra dan kaki dibuang, lalu dagingnya disantap sebagai sumber protein. Banyak orang di sana menganggapnya sebagai makanan bergizi, bahkan dianggap memiliki nilai pengobatan tradisional. Coba kita dengar kata Cici ini. The idea that Chinese people eat cockroaches? We don't, but we eat something that looks similar, called sui gazat in Cantonese, known as the predaceous diving beetles in English. It's a Cantonese delicacy that even northern Chinese may find it disgusting. It has a slightly salty taste and crunchy texture. Traditional Chinese medicine believes that this bug can nourish the kidneys.
especially for elders who urinate frequently and children who pee their beds at night. Eating diving beetles can work wonders for them. Ke barat sedikit, di Thailand dan Laos, serangga air besar, termasuk yang dikenal sebagai giant waterbug, tersebar di kaki lima dan di dapur rumahan. Di sana, mereka dapat diolah menjadi lauk goreng renyah, hingga menjadi bagian dari saus kari pedas yang khas. Rasa umaminya digambarkan sebagai kombinasi gurih tapi sedikit asin. Saking populernya, snack ini ada versi keringnya yang siap santap kapan aja. Bagaimana dengan Indonesia? Sama aja. Di beberapa wilayah, seperti di Banyuwangi, kumbang bibis biasa diolah menjadi botok atau di-bake menjadi cookies kastengel. Meskipun kelihatannya menjijikan, konsumsi serangga bukanlah hal yang tabu atau sekedar tantangan ekstrim kuliner. Tradisi memakan serangga bukanlah fenomena baru atau sekedar tren. Di sejumlah wilayah Asia, sejak ribuan tahun yang lalu, masyarakat telah memanfaatkan serangga sebagai sumber nutrisi yang penting, terutama di komunitas pedesaan. Dan banyak studi antropologi pangan mencatat penggunaan serangga sebagai lauk bergizi yang padat protein, vitamin, dan mineral. Bahkan lebih efisien secara gizi daripada daging jika dilihat dari kebutuhan energi dan sumber pangan yang terbatas. Saya jadi ingat anak SD yang makan siang bawa ulet sagu terus diledek sama guru dan anak-anak yang lain. Ular iki. Bangetan 2023 lawe cek ular. Iku bidulun apa ora le? Aduh. Pada akhirnya, penyelam handal ini mengingatkan kita pada satu konsep yang sering dipakai manusia yang ingin terlihat serba bisa, alias versatile. Bedanya, kumbang air beneran versatile, bukan cuma di postingan Instagram. Mereka bisa hidup di air tenang, air mengalir, kolam bersih, sampai genangan yang bikin kita refleks bilang, "Ih, jorok." Mereka bisa berenang, menyelam, terbang, berburu, dan kawin dengan balutan drama evolusi jutaan tahun. Sementara manusia, sedikit perubahan pada hidup aja langsung overthinking. Kumbang air tidak menunggu dunia memihak. Mereka menyesuaikan diri. Kalau habitat berubah, strategi pun ikut berubah. Kalau cara lama gagal, mereka cari yang lain yang lebih ideal. Dan mungkin itulah definisi versatile yang paling pas. Bukan yang bisa melakukan banyak hal, tapi tidak mati ketika keadaan memaksa kita untuk berubah. Asik. Pendanaan Alam Semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, MGI Boys, Apotek Taman Seribu Lampu Cepu, Purnama Sayang Vika, Budi Penikmat Netorare, Ale Sayang Brunis, Syahmi Ayam, Abi Sayang Freya, Relieta Rui Rere, Davin Sayang Nisa, Budi, Hans Kucing, Vira, Ibu Deara Alesya, Suami Asli Zerotu, Happy Birthday Azkia, Penikmat Cerita, Yasin dan Cica, Sarah Victory Era Wow, istrinya Kakak Fasya, istrinya Mai Deimos, istrinya Fainon, Okip Afan, Rizky Ahmad Pahrezi, Pejuang Rupiah, Kumakovski Paladin Karbit, Wir, Cetavi, Apa Sih Yang Gak Kita Makan, Klinik Polres Malinau, Apotik Utama Farma Purwakarta, Ed Coach Surya JKT, Tomateus Pinateus, Kaitoalogi Kraunos, Mr. Ius, W3, Yasir 252, Bagas 31, Kuiha, Giga Purbalingga, Adam San, Si Beruang, Ipeng, Alex 71, Seimi istrinya Kailar, Dwi, Lunox Bibliophile Loves Gain, Zimeis, Agaton Isaac, Muhammad Martin Marhaino, Ferry Setiawan, Kayu Sama Batu, Biologi Unu Purwokerto, Ika Sel Anjatan, dan Faruk PT Sinyi Solar. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana, teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah
yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.